So iya lu. Kontrol. Kontrol. Halo guys, punten guys. Monyet. Oh iya. Halo guys, salam damai. Oke, balik lagi nih. Kata gue sih ya. Ya, dengan gua Yuto dan Tidar. Anjay. Kita mau bahas apa sih hari ini ya? Nggak tahu, pokoknya gua mau bilang ada ini aja. Apa? Ada ini. Ini tiba-tiba Bagus ya, maksudnya update. tiap episode tuh ada aja nih. Iya, ada yang baru. Gua takutnya abis next episode nih ya pindah studio aja. Makanya itu dia. Takut banget. Gila, gua ada gini sekarang. Makasih ya Pak Bos ya. Terima kasih nih. Kalau kayak gini kan jadi sejahtera ya hidup karyawan. Tinggal inventaris doang motor. Kalau inventaris motor itu Enggak. inventaris. Canda. Gue takut anjing sumpah. Takut banget gua. Itu mah bukan inventaris, itu buat lu. Itu buat lu. Aduh, takut banget gua anjing. Enggak. Canda. Oke. Kalem aja kalem. Oke. No. Ah, Kok no sih manggil. gua di mana aja. Yut. Nah, Bro. Iya, oke. Kalau kata gue sih sekarang ini lagi rame-rame ya. Apa tuh? Ada pembahasan tentang aduh, gua enggak enak banget lagi ngomongnya. Apa, Bro? Takut ih. Kenapa? Enggak apa-apa sih. Dia apa sih? Kalau ngomong enggak kelar. Enggak. Nih, kita kan kemarin itu bahas soal di event ya. Ya, Nah, sekarang event cosplay ya? yoi, Jepangan ya? di Jepangan lah, enggak cosplay dong di Jepangan. Ya. Seluas apa sih di Jepangan itu? Yoi enggak sih? Wah, anjay. Gila, kita jadi pakar ilmu dunia perjepangan. Yang so tahu. So tahu ya. Ini based on pengalaman. Besok pengalaman aja, besok Pengalaman. pengalaman aja. Yoi. Tapi emang ini topiknya kita banget sih anjir. Enggak lah, lu aja sih gua mau enggak. Yoi. Enggak ada tektokannya. Ganti bang, Pak Bos, tolong dong. Jangan, nggak bisa. Apa? Ini Apa? udah nggak bisa diganti nih. Ini aset mati nih udah. Aset mati anjing. Gimana? Jadi Mati kan anjir. Jadi kita ini kan sedang rame banget ya kan tentang event-event segala macem ya. ya, Nah, gue bingung ya kenapa sih sekarang tuh jarang banget ada lomba-lomba kayak dance cover, sing cover, band. dance cover. Kalau band gue tahu deh. Ya. Karena rata-rata ya ini gue cuma denger doang sih katanya beberapa band itu ribet katanya karena pada bawa alat segala macam. Iya. Dan lebih ke efisiensi panggung. Kan kalau band kan naruh drum, ampli segala macam, stand gitar segala macam. Apa ini? Nggak enak, baju juga sama. Dari Itu kalau band kenapa selalu jarang katanya begitu. gara-gara ribet untuk preparation ya, alat-alat. Preparation alat dan selalu setiap kali ganti bukan personil, ganti band yang naik. Cek sound lagi, cek alat lagi. Meskipun sebelumnya udah pada cek sound. Kalau dance cover lo bilang jarang, gue malah baru tahu ini. Asli sekarang jarang coy. Oh, Karena sekarang tuh kebanyakan dance itu lebih ke special performance. oh jadi Iya. ngisi acara Isi ya. acara. Bukan Mungkin di lomba. masih ada beberapa event yang ada lomba dance-nya ya, kayak misalkan terakhir itu masih ada di UNJ yang Jumat Suri, terus Di Bogor juga tuh yang kata gua ngejuriin sing cover juga. ya di situ di Bogor kadang ada ya, tapi nggak sering, cuman beberapa event doang. Dulu sih pas masih ada Bonenkai, di Bonenkai masih ada lomba dance, terus GJUI seingat gue masih ada lomba dance juga. Kalau GJUI itu lu juga sama Bonenkai yang Bogor juga tuh. Iya. Masih ada itu. Masih lomba-lomba ada. gitu. Nah, ama sing cover, tapi sing cover sekarang Sing masih cover. ada Masih sih, ada, masih cuman ada, nggak sesering dulu. Ya. Nah, cosplay doang kan maksudnya gitu kan. Ama yang gue jarang lihat sekarang itu kayak lomba-lomba manga. Oh iya, manga. Ya. Dulu kan ada sempet Betul. lomba apa? Bikin komik gitu komik kan. lah ya secara langsung. Paling jauh itu dulu gue inget CSF yang gue ngevolunteerin. Itu gue ini digital art. Oh, digital art. Jadi lo dikasih waktu 30 menit kelamaan, 10 menit kalau nggak salah. Oh iya. 10 menit lo gambar. Jir. Ada topiknya. Iya. Gue nge-handle itu waktu itu di CSF. 10 menit keburu emang. 10 menit. Itu yang gue bingung. Nah, buat teman-teman yang suka gambar ya, Nah. mungkin nih kalau ada yang nonton nih teman-teman yang suka gambar digital art, keburu nggak sih 10 menit? 10 menit. Seingat gue 10 menit waktu itu ya. Itu full badan apa 20. cuman
segini doang nih. Sebenarnya patokannya bukan pas foto atau full bareng, kagak. Yang penting jadi 10 menit tuh. Soal topik itu kayak konsepnya. Ya, konsepnya apa. Dan ada sih satu dua peserta yang pas waktu yang gue inget waktu itu ya, dia ngegambar tuh nggak kelar karena emang dia ngincer full body. Oh. Nah, yang menang sampai akhirnya lolos ke final itu, seinget gue tuh dia cuma ngambil pas foto doang. Atau dia ngambil siluet, gambar siluet, tapi dibikin segimananya, gitu-gitu. Anjir itu keren banget, Coy. Makanya, dan itu udah nggak nemu lagi gue. Anjir. Paling baru tuh, bukan paling baru ya. Terakhir itu gue ketemu, ini menarik. Cuman gue lupa di daerah mana. Jadi ngegambar cosplayer. Jadi cosplay lagi kosong nih, lu gambar. Nah itu ntar ditandingin. Wah itu. Tapi gue lupa di mana. Itu pernah ada. Nah, itu event-event yang unik sih menurut gue. Ya. Nggak monoton lah ya. Nggak monoton. Kayak ada konsep yang lainnya gitu. Betul. Itu bagus banget. Dan kalau lu ingat dulu ada ini tau. Lomba makan ramen. Oh iya anjir. Makan ramen, makan takoyaki. Wah. Itu sebenarnya yang bikin eventnya tuh jadi rame, jadi apa? Unik. Variatif, unik. Ya, sekarang udah nggak ada. Itu gue pernah ikut lomba makan ramen. Iya. Orang pada gue nyantai loh. Main makan gratis. Lu sama kayak temen gue makan ramen minta kerupuk. Bang kagak ada kerupuk. Gue berapa kali ikut lomba makan ramen itu, bahkan gue kan karena gue udah tahu ya bakal ada lomba makan ramen. Gue ke warteg beli nasi. Lu ke warteg beli nasi asli. Itu namanya aji mumpung. Asli karena gue nanya dulu ke panitia kan. Kak ini lomba makan ramen bayar apa gratis? Gratis. Asik kalau gue gratis kan. Kapan lagi coy? Iya kan? Gak ada regis. Regis ada cuman nggak bayar. Free regis gitu kan. Oh iya, free regis gitu. Buat lomba makan ramennya gratis. Anjir kata gue, wah boleh nih, gue nyari warteg anjir. Ini event mana gue lupa anjir, dari Jakarta. Oh iya. Dari Jakarta beli nasi gue di warteg. Beli nasi, goceng gitu. Goceng lagi banyak anjing. Banyak banget asli dah kata gue. Banyak. Ya udah. Oke, kan 10 orang lah ya di meja panjang gitu kan. Di depan panggung gitu kan. Sambil MC-nya wah. Oke, 1, 2, 3 mulai. Gua buka kertas nasi. Bungkusan kertas nasi gua buka, gua diem. Pada bengong aja. Bengong kayak lagi lomba. Dengan orang pada gua nyantai aja. Jadi gua ada minta sendok plastik juga kan, pakai sendok anjing gua kan, nggak pakai sumpit. Itu ini buat teman-teman yang pengen makan gratis, kalian cari event yang ada lomba makan ramen, ikuti cara gue. Ikutin. Ampuh coy. Itu nggak rugi ya? Nggak rugi itu. Tapi emang waktu itu gue di event gue Ahmad Majaya. Soalnya gue waktu itu ngisi kabaretnya. Oh, alhamdulillah. Gue yang ngisi cosplay kabaret, di situ ada lomba ramen dan emang itu yang dijual sama MC-nya. Iya. Yo yang pada mau makan gratis nih lumayan. Iya. Lumayan. Kalau menang dapat hadiah, kalau nggak menang ya dapat kenyang. Iya benar. Emang benar coy. Sumpah. Nggak salah. Asli itu. Iya di event Ahmad Majaya itu yang temen gue minta kerupuk. Enggak, ramen kerupuk tuh gimana sih? Sumpah aneh banget tuh. Makan ramen pakai kerupuk. Cakep. Aneh. Aduh, tapi itu yang unik banget. Takoyaki juga ada. Dan gue nggak tahu ya. Gue juga sempat ikut pertama kali lomba makan ramen. Dan gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita ikut lomba makan ramen, itu ramen lebih panas dari biasa ya. Iya. Sumpah. Iya. Gue baru kena kuah dong. Anjing panas banget gue. Ini apa dah? Iya. Lebih panas. Makanan lebih panas. Takoyaki juga sama. Makanya gue pakai sendok. Jadi si ramenya gue siram di baju itu ke nasi ya kan. Jadi ada kuahnya. Gue makan aja biasa santai. Kata MC ya. Wah ini mah aji mumpung nih katanya kan. Bang, ada sambal mau nggak sambal? Malah jadi ngelucu kan. Malah jadi bahan. Ya udah lah kata gue bodo amat. Pada ketawa tuh gue nonton asli. Tapi lo nggak tahu. Gue udah nggak lihat ya seringnya. Udah jarang. Dan biasanya event-event yang ada lomba makan ramen, takoyaki, erat sama konsep matsuri. Ya, matsuri. Kayak dari si eventnya itu. Ya. Dan juga yang gua udah jarang lihat itu lomba seiyu. Seiyu, ya. Lomba seiyu atau dabi. Gua terakhir nggak ikut, temen gue yang ikut. Di Puri Mall. Oh itu lu yang Mall Puri ini nggak salah. Lu yang MC. Ya. Tapi bukan MC pas hari itunya. Gue MC-nya pas minggu kemarinnya sih gue. Oh berarti temen gue itu dia ikut, lu udah nggak? Iya. Ganti-gantian lah gitu. Iya, seiyu itu juga. Itu udah jarang banget. Padahal itu salah satu yang menurut gue bisa ngedongkrak kreativitas teman-teman yang apalagi kan sekarang
zamannya VTuber. Iya. Iya kan? Bahkan cosplayer pun banyak VTuber. Iya benar juga. Ya. Udah Tapi next. tapi emang kocak sih. Kocak. Kocak tapi Dan bener kata lo itu Gadis EU juga bisa VTuber apa iya, macam. iya, itu jarang banget sih ya, menurut gua. Event-event sekarang karena sudah terlalu sering dan Iya, terlalu monoton, mungkin betul. bisa ambil konsep itu. Iya, karena kebanyakan mereka itu ngambil template yang udah ada. Sebenarnya untuk event-event gue nggak begitu gimana-gimana. Yang gue, ya balik lagi ini hak kalian. Cuman gue agak geram sama event yang menggunakan cosplay untuk mendongkrak si eventnya dia. Padahal event dia nggak ada kaitannya sama Jepangan sama sekali. Oh itu Juga sih. karena mungkin sekarang ya si Jepangan sendiri atau cosplay sendiri lebih ke umum juga sih. Iya sih, Lebih ke banyak. Oh enggak, universe tapi yang gue bilang itu udah lama. Itu udah lama. Oh, Itu 2015, 2016. anjir. Udah lama juga. Di situ gue udah mulai nyaring. Dulu kan gue pernah bilang tuh sama lu, gue bilang Iya. wah dulu tuh gue musafir cosplay anjir. Ada event di mana, event Jepang di mana. Iya. Selama bisa gue sambil Iya. motor, gue Gas iya. gue nggak mau tahu. Anjir. Sampai akhirnya gue tahu ada event kayak gitu. Akhirnya gue udah lebih milah event cosplay lagi. Nah kalau event-event kayak gitu ada sekarang, gue nggak tahu, kayak udah jarang sih. Udah jarang juga event yang random apa atau ada cosplaynya, udah jarang. Udah jarang. Pun kalau ada cosplaynya dipakai buat dia buat apa, jadi daya tarik buat. Iya, lebih ke job. Ya. Jadi salah satu brand misalkan narik cosplayer misalkan brand HP gitu narik cosplayer, tapi emang si HP-nya itu lagi kolaborasi sama misalkan game ini. Ya. Gitu. Lebih ke gitu sih. Jadi lebih kolaborasi Kayak gitu. dan lebih menguntungkan juga buat si cosplayer sih kalau kata gue. Dan mungkin karena itu juga kali ya, maksud gue kenapa akhirnya event-event cosplay itu kompetisinya monoton itu aja. Karena isinya cosplayer lagi. Meskipun ya. memang cosplay itu bukan inti sih, gue bilang esensi dari satu event Jepang ya. Dari event Jepang. Cuman kalau emang itu terus yang di-up kan bengah juga. Selain dengan si idol, sekarang tuh lagi rame idol, band kayak gitu. Nah, idol yang gue malah sering lihat, gue ngerasa kayak tempat lu nggak di sini. Kayak misalkan nih, entar aja kalau gue nggak salah ada event di itu, gue baru lihat postingannya kemarin dari CMO tuh. Ada event di Japan Hero kalau nggak salah. Oh, Japan Hero. Nah, gue lupa itu di mana. Itu ada dance cover ya. Tapi bukan lomba ya. Oh, performer. Tuh gue kayak Mungkin karena sekarang si pengunjungnya emang banyak juga sih. bener. Peminat idol sendiri ya. Itu sebenarnya juga bukan hal yang salah juga. Cuman kadang-kadang gue ngeliat, kok ada dia di sini. Atau mungkin si idolnya bawain lagu-lagu Toku kan? Iya, ada yang kayak gitu. Ah, itu berarti masih masuk. Ngomong-ngomong ini, gue orang Sunda nih. Nah, Sunda itu sebenarnya bahasa Jepang sama Sunda itu cocok. Kenapa? Nah, lu mah nggak tahu. Kenapa? Dari ada bahasanya kayak gitu-gitu banyak beragam lah cocok. Ada videonya gue lihat. Sumpah. Kayak gimana emang? Isi videonya. Gue liatin ya. Pakai dibuka dulu, Ada. orang malah langsung siapin. Lupa gue. Gimana? Oh, ini untuk menunjukkan kalau kita memang tidak ada settingan ya. Iya. Di sini kita semua spontan. Iya. Bahasa Sunda ke bahasa Jepang cocok bisa kumargi ayah undang usung. Ini orang Jepang. Orang Jepang, coy. Bahasa Jepang sama bahasa Sunda teh cocok bisa. Dibatan bahasa Inggris, dibatan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda teh benghar. Tuh. Itu kabenghar. Ya ngomong orang Jepang, coy. Biasa. Efek dulu. Nggak, ini kan nggak ada kaitan soal cosplay ya. Ntar dulu. Adalah. Apa ya? Kan cosplay tuh banyaknya di Jepang, biarpun pencetus cosplay bukan di Jepang kan? Iya. Nah. Pencetus cosplay bukan di Jepang. Nah, ini gue nggak tahu nih. Ada searching aja, ntar kita searching di Google. Ya, buat teman-teman yang mungkin mau, ya bener juga ya. Ini juga menarik loh. Maksud gue Jepang itu Cosplay itu awal dari mana sih? Nggak dari Jepang ya? Cosplay pertama kali Di googling. di Google. Pertama kali cosplay pertama kali perkenalkan di Amerika pada tahun 1960. Oh, Bukan di Jepang, coy. Wah, tuh menarik kan berarti kan? Bukan. Kalau menarik 1960 tuh cosplay apa coba? Ih, suara apa nih? Enggak, bukannya itu aja, nggak usah Iya, buka yang nggak lain. apa-apa. Lu kan kadang-kadang lagi kerja ini. Iya. Kebiasaan banget. Cosplay itu pertama kali bukan di iya. bukan Jepang. Iya, iya. Tapi Maksudnya emang Amerika. orang-orang taunya Jepang. Karena popularitas anime kali ya. Ya, anime manga kayak Ya, gitu kan. bukan lebih ngetren. Mungkin kalau di Amerika sana lebih muter-muter di DC lagi, DC Marvel Western lah ya. lagi, itu Iya, tuh aja kayak kan. gitu. Tapi sekarang juga orang Amerika kayak Speed orang mana?
Speed orang Amerika. Ya. Heeh. Amerika bukan. Ameriko apa siapa gitu? Bukan, dia Amerika. Kalau sini ada namanya bukan Amerika, Samarinda. Oh, Samarinda, Samarindu ya. Samarinda, Amerika kan sama tuh. Ini ngomongin nama. Speed aja suka One Piece kan. Oh iya benar. Kayak Iya, waktu gitu. itu dia pas lagi IRL streaming di situ. Streamingnya main ya. Ada Aam juga ya kan waktu itu nyamperin tuh. Nah, Aam tuh sering ngejuri tuh. iya. Bagus dia. Apanya? Cosplay ya. Cosplay ya benar. Totalitas selalu. Iya. Dan selalu pas sama cara yang di cosplay. Betul, iya. Nah, apalagi gue lupa lu bahas apa Tahu lagi lalu mana-mana. aneh. Udah bener tadi cosplay tuh. Tapi emang tapi kalau orang Amerika sana kebanyakan sukanya Dragon Ball. Iya sih. Rata-rata ya. Iya. Kebanyakan yang gua lihat sih ya, yang gua lihat kayak Dan ini loh, tokusatsunya kenceng. Di sana. Tokusatsu, Naruto kayak gitu-gitu. Naruto, Tokusatsu tuh Power Ranger, Mighty Morphin. Dan dia nggak Super Sentai. Ada sih Super Sentai. ada. Cuma emang lebih kenceng di Power Ranger. Nah, gue ngomong-ngomong orang luar ya. Kan orang di sini aja ada kompetisi yang apa namanya? Mengusung. Mengusung. Mengapa? Lu mau ngomong apa? Gue lupa. Membawa. Iya. Apa? Ayo. Ayo, Bang. Aduh, apa sih namanya? Makanya minimal Anjing. mikir baru ngomong. Iya. Yang kayak ngelombain yang dari Indonesia menjadi perwakilan ke luar negeri, ke dunia lah gitu. Iya. Oh, ke situ arah. Iya, anjing gua susah banget. Gua Makanya gue bilang, kenapa tidak hari ini vlog banget? kurang kopi sarkas nih gua nih. Vlog, oh iya. Iya lagi, belum ngopi sarkas, gue juga belum nih. Parah nih, sarkas belum ngasih ngitil lagi nih. Ah, ini ownernya satu. Oke, jadi Iya, balik lagi ya. Ngomong-ngomong itu kan ada kompetisi yang buat ngeberangkatin dari cosplayer Indonesia ke luar kayak Oh, iya. CGP, ya Gicov, Gicov, iya ya. kan? Karena Terus ternyata ada kalau dulu Popcorn Asia, Popcorn Asia juga ada. Dulu ini ARCC. ARCC apa? Nah. Meskipun itu nggak dunia salahnya, cuman Singapura semua yang Iya. menang, ntar dibawa ke Singapura buat dilombain lagi. Iya kayak tapi kan itu sama ini sama cosplayer luar kan. Iya betul. Dari beberapa negara kan kayak Iya. gitu. Kalau ICGP kan kebetulan nih temen gua ada yang abis dapet jadi representatif ICGP Semarang waktu Semarang tuh tanggal berapa ya? Gue lupa tuh. Bulan Maret. kapan gitu? Maret ya. Itu Maret. Tuh wah keren banget, gue bangga banget gue tuh sama dua temen gue itu tuh gila. Mantep banget. Ini bahasa sekarang banget. Namanya Kagame Yuto dan Kamerate. Itu Bahasa sekarang banget. gak nyangka kan lu? Iya, anjir. Paham kau. Enggak, gue baru nyadar kalau lu membawa perwakilan keluar. Nggak jelas nih. Gitu. Jadi beliau ini kebetulan ya dapat rezeki lah ya. Dapat mandat. Dapat ya. mandat buat menjadi representatif ICGP Semarang. Nanti yang difinalkan nanti di bulan Mei ya Mei, seingat gua ya. Ini Jadi orangnya nih. Perjuangan belum kelar guys. Belum kelar. Doanya aja, semoga lancar-lancar ya kan. Nah, jadi itu kan Betul banget gua. itu maksud gua dari kompetisi-kompetisi yang lain-lain bahkan dulu juga Singcover ada Ada yang di Clash tuh. Oh yang kelas itu ke Jepang ini. Iya. Oh. Jadi barengan sama WCS, World Cosplay Summit. Oh, iya. Kalau dulu ada terakhir itu seingat gua 2017. Apa 18 tuh, tapi udah nggak ada lagi. Habis itu udah nggak ada Iya. stop. Gue cuma taunya ini yang kata kalau dulu NCSI, lu apa foto di booth Ah, buat cari Mr. and Mrs. cosplay itu diberangkatin ke TGS. iya. Di Tokyo Game Show. Tapi itu buat enggak, kalau itu yang buat cewek doang. Oh, cewek Tokyo doang ya? Game Show buat cewek doang. Kalau Mr. and Mrs. cosplay itu buat Baru lagi tuh. Ya, oh berarti yang diberangkatin buat TGS duluan ya? Ya. Itu solo kan, seingat gua kan? Ya, sendiri tuh cewek. Ada beberapa kayak termasuk Mayumi Rena. Iya, Nekono ya gue inget ya. Ya, Nekonai juga. Yo, Pakai modret. Wah. Nah, kalau misalkan yang Nekono ya bro. Nekono bro, gue fans Nekono banget nih. kita ajak ngobrol kali ya? Jangan dong, jangan. Ya, Boleh kalau lah. kalian mau ngobrol sama lu aja. Ya, apa sih? Gua Nanti nemenin Mas gua di Aki belakang boleh lah ya, ntar kalau aku main ke Surabaya kita atau Pak Kak Kenoy ke sini. Oke, jadi TGS. Ya, jadi selain TGS itu ada juga Tapi TGS tuh bagian WCS bukan sih? bagian dari Clash. Oh, Clash, TGS. Seingat gue ya. Oh, Tokyo Game gue Show pikir dia bagian dari WCS. Yang dipilih dari Clash kan. Nah, terus juga yang kompetisi nyanyi itu gue lupa namanya apa gitu.
itu juga ada beberapa yang gue kenal ya. Bang Ray Agara. Ya. Sempet juga tuh ke sana. Terus kayak Yumi Cumi. Yumi Cumi. Nah, Ya. itu gue pernah denger tuh. Reagar yang gue denger ya. Nah, kalau kayak Yumi Cumi tuh dia Lisa banget. Oh iya. Yoi. Kalau Bang Ray itu gila keren banget nih kembarannya dia nih. Enggak. Kenapa kembar? Sumpah. Udah banyak. Berapa orang yang ngomong? Gue nggak tahu. Berapa orang yang ngomong? Ya ada. Iya kan? Ada beberapa. Cuman gue nggak expect itu keluar sekarang. 2 kali tuh. Ya pokoknya Nggak, itulah. ada briefing. Jadi nggak kompetisi nggak cuma cosplay tok doang sebenarnya. Iya, benar. Ada Dan- beberapa. Dan kalau bilang cosplay itu kompetisi pun ada banyak cosplay. Banyak. Kompetisi cosplay kayak dulu tuh Costreet. Costreet. Costreet tuh ada. Terus Kabaret. akhirnya berkembang jadi Coswalk. Nah, jadi cosplay. Kabaret lu juga bener tadi. Kabaret. Terus ada juga yang koskom, tapi Koskom. isinya tuh dia bukan kabaret, dia nggak masuk di kabaret, tapi nggak masuk di koskom juga. Karena kalau koskom itu kan cuma 1-2 orang kan. Iya. Ini bisa grup, tapi nggak kabaret masuknya. Oh, Ada tuh kayak gitu. Ada. Terus. Kayak kemarin tuh yang Clash setelah Oh iya yang kelas. Itu bukan kabaret loh. Itu yang barengan Komifuro. iya barengan Iya sama kan? Komifuro yang tiba-tiba ada event lagi di Blok Hadiahnya M. gila. Gila kan tuh Hadiahnya hadiahnya. gila 15 juta, Cok. Dan dia nggak ngusung bahwa ini adalah kabaret. Enggak. Iya. Dia bilang Tim. koskom, tim, Ah. cosplay kompetisi tim. Dan itu yang nongol 3 orang, 4 orang. Iya, Wah, iya. lu bayangin tuh. Wah, itu Gua sih kalau sebagai yang buat apa suka ngegodok cerita ya. Wah, gua seneng banget itu. gua kalau misalkan tuh keburu penikut sumpah waktu itu anjir. Gua inget tuh gua diajak sama Gatra. Gua Gatra, Uci sama siapa? Yoci. Bukan. Jadi Ones. Gua Gua Gatra, Uci, Ones. Bawa apa? Jujutsu Kaisen. Apa ngapain? Gua bilang, ngapain? Waktu tinggal seminggu semua turun. Iya. Nekat. Masa itu agak lumayan mendadak juga ya. Mendadak. announcementnya. Ya, dan surprise juga sih buat kita orang. Iya, ya. Gua kira bakal balik lagi yang di Cisai. Iya, itu dia maksud Sumpah. gua. Karena panggungnya gede, coy. Itu Iya. seingat gua tuh panggung kelas yang dulu yang Iya. selalu iya. Yang buat final ICGP Iya, kan. sama yang buat kosongnya juga tuh. Iya, wah anjir lah. Gila nggak lu? Gila itu tuh emang gila sih. Luar biasa. Gua kangen banget sama sama event-event kayak gitu. Iya, Matsuri sama. ya, yang mengusung Matsuri dan yang ada kompetisinya yang nggak cuman cosplay doang. Ya, dan Ya semoga sih kedepannya. kedepannya ada lagi yo yang bener-bener kayak gitulah gitu. Kalau gua tuh pernah berharap ya, berandai-andai ada event kayak gini. Sebenarnya ada 2 pikiran gua. Apa tuh? Pertama adalah mereka bukan cosplayin, melombakan maker. Udah ada pernah Sumpah. Jogja seinget gua. Oh iya. Iya, lomba bikin kostum. Oh iya. Iya, Berarti nggak cuma sehari dong? sehari. Jadi nggak full kostum jadi itu gitu. gimana nih? Kayak bikin seinget gue itu full base-nya aja tapi sampai ngebentuk. Oh, Gua berarti nggak lupa. sampai final produk ya? Nggak sampai dicat enggak. Enggak. Seinget gue ya, gue lupa itu di Jogja. Kalau misalkan gue salah tolong koreksi Iya, ya. boleh. Buat Gue soalnya juga baru denger ini. ada sempat di Jogja seinget gue itu. Jadi kalau nggak salah dia tuh bikin kostum tapi jadi base-nya doang tapi sampai ngebentuk misalkan lu bikin armor Kamen Rider. Ya, Nah, sampai ngebentuk si armor gitu loh. Oh. Itu ada. Iya. Gila itu. Makanya kalau kayak gitu-gitu kan jarang kan? Iya, jarang. Memberikan Ya, itu ruang unik. lagi buat teman-teman kita yang maker juga kan? Iya, itu. Kalau gue tuh dibayangin gue gini, itu mungkin dibikin liga gitu loh. Oh. Jadi ada berapa? 1, 3, 4 sampai 10 orang ya kan. Ntar eventnya ntar berlangsung berapa lama? Ntar bahan barang dari panitia biar nggak ada kecurangan di sini. Oh, kan? iya. Terus sampai akhirnya jadi satu produk fullnya jadi baru ntar dinilai. Kostumnya buat panitia. Hah? Agak dibuat cosplayernya atau buat dia. Gua kira. Tapi ya itu balik lagi ke ketentuan mereka ya kan. Kalau buat panitia kan lumayan tuh kostum gratis. Itu dia. Jadi kayaknya pernah ada deh. Pernah coy, tahun lalu sih gua. Iya, sampai bikin weapon gitu segala macam kan. Di Jogja. Iya. Satu lagi ini mungkin Apa tuh? buat teman-teman yang udah sering berkecimpung di dunia cosplay competition udah lama dan udah punya nama, tapi dia udah nggak bisa turun lagi. Jadi akhirnya dia nunjuk 2-3 orang, dimonitorin sama dia, dilatih sama dia. Oh, untuk di mentorin performing. gitu. Ya. Oh, Itu jadi juga seru tuh kayaknya. wah itu keren sih. Keren. Tapi ntar pas lagi nongol, namanya bukan nama si cosplayer 2 yang perform nih, nama si yang mentorin. Oh, jadi nama mentornya. Ya. Oh, Buat kayak ngasih tahu kalau emang kredibilitas di situ. Jadi itu kita ngadu para sepuh lah istilahnya. Lu gila. bayangin nggak? Ntar Itu siapa tuh keren yang sih. nongol? Itu bagus sih. Gila. Itu bagus sih. Mungkin para bisa di ini konsepnya lumayan nih bagus nih. Itu. 15 juta aja nih kan.
Ini kan ide coy, 20, ide tuh mahal anjing. 20 ya? 15, 20. Coba-coba. Iya. Tapi itu emang Seru ya? bagus. Seru, cuy. Nah, Seru, yang boleh. gua tahu juga ada di Bandung tuh yang nanti bakal ada tuh Super Maci. Itu dia konsepnya kayak piala bergilir. Biar maksudnya? Jadi kan kemarin udah tuh tahun lalu Super Oke. Maci itu Iya. Night of Champion. Heeh. Tahu nggak lu inget gak? Tahu. Itu kan barengan sama ICGP 2023 kan? Iya. Bandung kan? Iya, 2024. 2000 buat 2025 ya. Iya, dan untuk tahun kemarin. Nah itu Night of Champion itu, jadi kan udah ada juaranya nih. Udah ada juaranya. Nah nanti, tahun ini ada lagi. Jadi si juara satu ini bertahan dulu nih. Oke. Nanti yang Menang tahun ini. yang bakal lomba nih tahun ini nih, Heeh. yang juara satu diadu lagi Oh. sama juara satu tahun lalu. Anjir. Tapi yang juara 1 tahun lalu udah dapat hadiah yang tahun lalu. Udah. Oh. Nah kalau misalkan dia menang lagi, double. Oh. Jadinya dapat jadi lagi. Kalau dia kalah, Ya udah. Ganti sama yang baru menang, yang juara yang baru gitu. ya itu bagus tuh. Itu keren tuh, katanya sih itu Jawa Barat ya, buat Jawa Barat dulu. Region Jawa Barat katanya ya. region Jawa Barat. Kayak kemarin tuh di Bogor sempet ada audisinya, terus di mana sih? Tasik, seinget gue ya. Asik. Iya, Tasikmalaya, Bandung juga ada, sempet pokoknya Jawa Barat Gua aja. pikir kota-kota gede kayak malah Surabaya, Semarang Enggak, kayak gitu. karena Jawa Barat coy. Oh, ya Jawa Barat Jawa doang. Barat. Cuman gue kesel banget tuh sama yang di Bogor kemarin. Kenapa tuh? Sumpah, malu-maluin anjing. Maksudnya tenang. Dia- Ada apa kawan? Dia ikut, Ah. lolos. Ah. Kostum dijual. Gue kesel banget. Malu-maluin anjing. Tapi udah lolos. Udah lolos. Udah tinggal perform doang? Audisi di Bogor udah lolos kan, diambil 2 orang. Heeh. Audisi di Bogornya maksudnya ada eventnya Ada. dan lu perform di situ. Dia perform. Oh. Gua nggak ikut karena waktu itu kebetulan lagi bentrok. Event juga. Ada lu mencoba lah ya. juga. Iya. Dia lolos. Ah. Karena kan emang yang dilombain harus Dapat hadiah nggak itu? Ada sih itu, cuman nggak tahu berapa ya. Ah. Nah, Karena menang di Bogor, lo akhirnya berangkat ke Bandung gitu iya, ya? 2 orang nih, dua perwakilan. Yang satu mah benar perform. Oh. Iya, Ke Bandung dia akhirnya? Bandung. Yang satu lagi kagak. Dijual kostumnya. Tolol banget. Alasannya? Gua bilang, nggak tahu. Dijual aja lah. Kan gue tanya kan ke panitianya. Gue tuh sebelumnya dapat. Oh, lu nggak ke panitia ini ya? Karena lu ngejob? Enggak, gue Iya, ngejob. iya. Gue ngejob, dan itu juga bukan event yang gue bikin pas Iya, iya, waktu iya. di Bogor. Gue lupa eventnya siapa. Nah, udah gitu. Ada yang ngomong pas waktu event Machinime gak masalah. Ada yang ngomong ke gue, si ini nih nggak jadi ikut. Hah, kenapa? Kostumnya jual tolol aja. Lu confront nggak orangnya? Belum ketemu soalnya. Malu-maluin anjing, malu-maluin Bogor. Ya Blacklist Allah, dong. kata gue. Blacklist. Gak gue ajak. Kalau dia. Enggak kan. Karena kan tahun ini juga ada lagi kan. Supermaci ya? Iya. Ya, Supermaci ada lagi. Dan buat ini lagi kan, buat perwakilan lagi nih di Bogor. Karena gue di kontak sama panitianya. Ikut kan. nggak lu? Gak tahu nih. Gak tahu, lihat taranya lah. Karena itu Gua solo. mau nanya dah, kalau misal, solo. Solo sendiri. Oh, bukan. Bukan tim, sendiri. Ya. Sendiri. Kira, lu nih apa? Gue pikir lu ada ngajak siapa lagi satu lagi? Enggak. Ternyata solo ya? Solo sendiri-sendiri. Oh, dua Orang Ini itu. makin tolol nih berarti. Berarti 2 orang ini Yang satu, mewakili nama sendiri berarti nih? Iya. Bukan partner mereka berdua berarti? Bukan. Tapi mewakili kota Bogor anjing sebenarnya. Berarti yang satu lagi itu yang ngejual dia komen tuh. Ah, udah nggak mau gue. capek ah. Dijual. Gue kesel banget. Dijual. Bisa malu-maluin coy. Nggak dijual. Kostum apa sih? Gue lupa lagi kostumnya apaan. Dijual. Malu-maluin anjing, kata gue kayak. Gue sampai bilang ke panitianya, kata gue, Bang, maaf ya, kata gue. Nggak apa-apa sih, kata gue, lucu aja. PA, kata gue. Aduh, gue bilang kocak juga. Maksudnya kan orang tuh di situ ikut buat Ya. ngarepnya. Ya gue bisa nih gitu. Bener. Lolos ke Dan- Bandung gitu. Itu bukan kompetisi yang cuman esek-esek gitu loh. Enggak, Cuma buat gede coy esek-esek. itu. Ecek-ecek doang. Gede itu. Hadiahnya juga lumayan. Coy. Maksud gua kalau dari situ imbasnya akhirnya lu nggak bisa perform di tempat lain, itu juga Iya. bukan salahnya si panitia, Bukan. itu haknya dia. Karena attitude lu kayak gitu di event dia, di event lain mungkin juga bisa kayak gitu. Gue di Bogor udah nggak bakal gue iniin sih. Malu-maluin anjing. Gila kata gue. Wah, bisa-bisa aja gitu loh. Lu bayangin kalau misalkan lu lagi CGP nih, final nih. Tiba-tiba
kostum lu dijual. Enggak lah, misalkan ini kostum nih, dijual sama orang lah kostum lu. Gimana? Gue marah sih. Katakanlah partner gue yang ngejual gitu ya, dijual sama dia. Wah lu gila, lu nggak ada otaknya anjir. Atau kalau gue yang ngejual pun juga digituin. Gue pasti gini. Jadi pemikirannya gini, apa motivasi gue ya kan? Ini hari genting nih. Ini genting banget kok. Iya kan? iya. Jual kostum itu nggak nyampe, nggak ketemu gue. Padahal dia bisa sampai sana tuh gimana? udah tahu dia harus pakai kostum yang sama. Oh, apalagi dia udah tahu kan? Kayak gua bilang tolong. Gue kesel banget aja. Ya, Supermatch berarti salah satu event cosplay yang lumayan. kompetisinya juga ya. berbeda. Itu baru unik juga, ya. Iya, beda. Yang gue tahu bukan paling baru sih. Terakhir soalnya baru ada announcement-nya tuh. Katanya mau ada yang buat dikirim perwakilan tapi ke mana? Komunitas. Bukan. Oh, ke Eropa. Bukan, ke Jepang juga. Hiroshima ya maksudnya. Hiroshima. Ya. Oh, iya. Berbeda sama WCS tuh. Oh, iya. Yang sempat Yang lalu kemarin ada ST. di Cibikon ya? Cibikon ya. Cibikon, Jakarta. Yang pergi si ST tuh. Iya, kemarin ST. kan. Iya, sama partner. Terus dia bawain Pokemon. Iya, itu Itu juga sebenarnya kayak WCS juga kan. WCS Cuman juga. beda sama WCS. Beda. Belum lagi yang Dubai. Oh iya tuh. Yang kemarin bukan kemarin. Mas. Kemarin sih ini ya, Unu ya. Unu yang kemarin tuh. Juara berapa dia? 4 ya? 4 kan? Iya. Kalau pertama yang Bang sebelumnya Rian sama si- Yumaki. Iya, itu keren banget. Keren banget. Tuh. Respect. Nah, ngomong-ngomong persiapan lu gimana? Udah aman? Wes, CGP. tenang saja kawan. Udah aman ya? Berjalan aman. Ya, syukurlah. doain aja yang terbaik lah. Mudah-mudahan lancar lah. Yang penting Mudah-mudahan lancar aja. Iya, kalau gue sih konsepnya yang penting perform gue nggak ngincer menangnya. Yang penting Nanti lancar. aja, yang penting gue lancar. Iya. Props gue aman, koreo gue lancar, kagak ada blank segala macam. Mudah-mudahan Tinggal lah ya. eksekusi. Amin. Kita dukung guys, Yuto dan Amel yo. Gue kayak benteng Takeshi nih. Gue kayak benteng Takeshi. Doakan aku. Anjing benteng Takeshi. Jadul banget aja. Doakan aku ya. Anjir. Tapi ya omong-omong soal kompetisi lagi ya nih. Sekarang kenapa lebih banyak kosok daripada cosplay competition? Menurut lu kenapa? Waduh. Pertama, coswalk sendiri. Tapi, oke, gue ngomongin dulu kenapa dulu ya. Menurut lu lagi Menurut gua karena kompetisi coswalk itu nggak ribet. ya, Dalam artian kalau koskom harus ada konsep, BGM. dipreparasi semacam mungkin, bikin BGM apa segala macam konsep hadapin. Karena gini, gua pernah juga discuss sama sepuh cosplay lah ya. Itu biasanya sebelum kita cosplay, sebelum kita mau perform, yang pertama kali gua dipikirin adalah paling gampangnya lu mau nampilin apa. Oke. Bukan cosplay lu apa ya, tapi lebih gimmick lu mau nampilin apa nih. Misalkan gue pengen Pala action. putus. Itu, Ya. pala putus, badan copot, lu bisa terbang, lu bisa menghilang, itu dulu. Nah, ketika itu dapat, oh gue bisa menghilang, baru lu lu Cari nih. korek, ya lu kulik nih, gimana cara gue bisa ngilang, udah kelar, oh dapat, gue bisa ngilang, baru cari cosplay yang sesuai bisa gue bawa di situ. Oh. Udah kelar, baru ntar eksekusi. Ribet itu kan? Iya, ribet. Kalau kosong nggak usah kayak gitu. Lo tinggal pakai kostum, naik ke panggung, 30 detik paling banyak. Set. Itu juga dengan yang lu punya ya, lu nggak perlu setup tuh. Oh, Nggak perlu dong. Kalau kosong ya jelas, Iya, terus iya. taruh apa segala macam baru perform. Seperti segala macam. Ini lo, ya pesan segitu ya Kagami tuh dengan karakter apa Cloud Strife. Iya. Gua tinggal tek pedang, sangsing turun kelar. Oke, itu guys ya. Masih begitu kan? Masih begitu kan? Masih Kosong masih begitu kan? Iya. Masih. Kenapa lu liat gua gitu? Masih nggak ya? Yang gua tahu begitu. Iya sih. Beda penjelasan kalau misalkan dari yang perwakilan representatif CGP ya, beda-beda. Gua nggak suka nih. Ini beban nih kayak gini-gini. Nggak, masalahnya nih belum final nih. Oh, belum. Nggak apa-apa, tapi itu suatu achievement menurut gua. Ya puji Tuhan lah. Iya kan? Tapi emang kosok begitu sih. Harusnya begitu kan. Makanya kalau lu bilang kenapa banyak lebih ramai kosong, dan karena dia segampang itu, peminat lebih banyak. Oh. Dan kalau gua nggak tahu ya, lu pernah ngalamin juga apa enggak? Dulu itu di Koskom tuh sempat ada drama gitu loh. Yang menang tuh dia lagi Bounty Hunter. Bounty Hunter. Bounty Hunter. Tapi Orang-orang gimana nggak mau dia lagi. Yang minatnya dia lagi. Ya. Karena nah ini sebenarnya kontradiksi. Kenapa? Karena rata-rata kenapa jadi dia lagi? Karena orang yang mau ikut udah tahu, dia lagi nih. Nongol. Udahlah gua nggak mau ikut. Berarti kalah mental sebenarnya jadinya. Itu dia. Kayak gitu. Kalah mental. Kalau misalkan mental kalian oke sih menurut gua, apalagi yang udah sering menang kosok ya. Ya. Harusnya mental di koskomnya juga lebih ada sih. Tapi kalau untuk kosok ada satu hal yang gua cukup respect. Apa tuh? Jadi gue inget yang lu ikut koswalk di lu koskom di mana namanya? JGC.
Oh, JGC. Jakarta Iya, iya. Garden City. Di Iya, situ iya. gua ngeliat banyak sekali orang yang kan itu kan setelah pandemi kan. Setelah COVID udah lama nggak ada event lagi buat koskom segala macem. Meskipun banyak orang yang ketika ikut koskom mereka mikirnya ini masih koswalk. Oh, oke. Iya, iya, Jadi iya. bener-bener cuma bagian tek gitu doang. Wah, udah kelar. Gue kayak apa? Iya, iya. Kok gitu koskom lu ya kan? Tapi yang gue salutin adalah udah mulai muncul nih orang-orang yang mau coba buat nunjukin lagi di koskom. Bagaimanapun yang mau dia bawain. Sebuta apapun dia soal koskom itu kayak gimana, Berarti tapi dia udah masih ada niat. Ikut. Itu gue respect. Iya, Respect sama parah. sih. Iya. Malah yang gue inget dulu tuh, gue juga pernah tuh yang ikut ke event lu tuh, yang di Sakumat ya, Oh, yang di Bekasi. oh, iya, iya. Nah, itu Bukan maksud gue Sakumat, pokoknya ada itu. ya, oh iya bukan Sakumat, sorry. Dia di daerah Bekasi sana lah pokoknya. Di Mall Bekasi ya? Ya, di situ ada event, terus gue ingat ada satu cosplayer, itu karena gue ngeliat gue di sebelah soundman, itu cosplayer ngomong gini, Kak, ini ntar, itu kan 30 menit, ntar potongannya sampai 130. Oh, jadi dia ngasihnya? Gue nggak tahu itu YouTube atau apa, tapi jadi nggak diracik. Kalau kita kan ngeracik tuh. Ya. Ini enggak. Jadi dia ngambil dari video. plot ngambil dari video YouTube mungkin ya, atau mungkin dari apalah. Seingat gue waktu itu gue lupa cosplay apa, tapi showcase satu karakter yang baru keluar. Itu game. Biasanya kalau game baru keluar karakter. Ah, iya. Ada ini ya kan. Genshin kali. Kayak Genshin deh. Kayak Genshin. Terus kata gue jelas inget banget. Gue kan ngomong waktu itu kan sama lu kan. Iya. Gue kayaknya bakal kosong nih, bakal ikut koskomnya nih, tapi nggak jadi deh karena konsep gue belum matang. Ya. Terus gue dengar ada orang tuh kayak gitu tuh, ya ntar nih 30 menit videonya, potongnya di 130. Gue kayak, hah? Dan bener men, dia bener-bener nggak tahu apa di situ. Dia pokoknya bergerak sesuai keinginannya ya kan, sampai dia bener-bener mentok, dia langsung lihat ke soundman, udah. Oh, tapi itu salah satu solusi sih kalau Nah, itu juga solusi buat mengasah mental. Menurut gua ya, minimal udah berani buat Berani. ke tempat kayak gitu dulu. Itu yang gue respect sama anak-anak yang mau coba ikut kostum sekarang ya. Cobalah. Tapi ya alangkah baiknya nanya. Ya, minta saran lah. Minta saran. Toh orang-orang yang suka kostum juga nggak pada pelit kok. Ya, bener. Pada ngasih tahu pasti, Bang, gue mau koskom nih, mau ikut koskom. Malah terang-terangan ada beberapa sesepuh cosplay yang udah bilang, iya. gue sebenarnya nyari penerus nih. Iya. Terang-terangan dia bilang kayak, gue tersadar nih nggak bisa begini terus. Iya. Soalnya mungkin yang udah sering menang, kayak apa yang udah, apalagi yang udah keluar ya. Iya. Apalagi yang udah keluar tuh kayak gimana ya? Mereka nggak bisa ikut di sini lagi. Ya kan, cuman kayak pengen nyari regenerasi gitu loh. Meskipun juga ada beberapa teman-teman cosplayer yang mikir gue nggak mau ikut yang ini karena kalau gue udah keluar gue nggak bisa. Iya. Ada tuh yang kayak gitu. Iya, benar-benar sih. Dan hak itu hak mereka itu balik lagi. Cuman ya semoga sih kesininya ya. Kesininya ke depannya banyak yang ikut lagi cosplay competition karena sayang banget coy. Sayang. Malah bisa gue bilang koskom itu adalah tempat lu yang paling berkreativitas. Iya, itu semua yang lu mau coba bisa di situ lebih bagus daripada koskom. Asli. Daripada kosok. Iya, daripada kosok. Kalau lu mau menuangkan kreativitas di kosok salah. Iya. Lu punya konsep segala macam, gue mau di kosok salah. Koskom harus lu ikut. Koskom bener. Katakan lu mau sulap, lu bisa keluar api, atau lu mau gini. Yang gini. Atau gini. Iya, lu gini. Nah, itu di koskom. Kenapa di koskom? Karena lu bebas rakit, lu bisa bebas berekspresi sih, asal masih sesuai dengan konsepsi animenya aja. Jadi buat teman-teman yang masih ikut koswalk sudah punya konsep rapi, tapi lu masih turun gas, ayo koskom gitu. Ini koskom aja kalau gue bilang. Gue yakin sih lu nanya kayak misalkan ke apa yang udah lama lah ya, teman-teman yang udah lama kayak yang udah sering juara di luar kayak Bang Rian atau Bang Ingga, lu pasti dikasih tahu. Diayomin lu. Diayomin pasti. Dikasih tahu. Dikasih saran. Itu aja kemana pas gue mau ICGP kan gue nanya Bang Ingga. Oh iya. Iya. Sampai akhirnya jadi kayak gitu kan. Iya benar. Dan dikasih tahu lu tuh apa masih agak monoton, coba lu gini-giniin. Oke, dikasih Bang. saran ya. Dikasih saran. Baik mereka Baik itu. banget asli. Asal lu mau nge-approach aja. Iya. Anjing. Enggak. Mantap gak Inggris gua? Kenapa keluarnya? Iya, karena approach. Bener kan? Iya kan? Nggak salah. Cuman tadi di kuping gua terdengar terlalu normal sampai gua sadar itu yang ngomong tidar. Nice. Bisa gitu ya. Anjir. Tapi emang bener lu kalau misalnya kalian ya buat teman-teman yang ini cobalah nanya atau ngobrol ke senior lah, bisa dibilang senior. Nggak akan ada senioritas di
pikiran mereka kok santai Nggak ada. aja. Santai-santai aja. Untuk orang-orang yang tadi kita udah sebut-sebutin juga ya, kayak gitu. Karena balik lagi mereka juga sebenarnya cari orang buat diayomin juga. Buat regenerasi. Karena nggak mungkin. Berkata dia, nggak mungkin gue selamanya kayak gini. Iya. Karena mereka udah fokus di yang lain. Kayak Betul. misalkan fokus Bikin maker lah, iya. Kerjain komisan dari luar negeri, Iya. ya kan? Mereka tuh. Kalau lu udah bisa sukses di sini, Itu lu bisa bisa. terimanya komisan dari luar negeri. Apa Bang Rian? Bikin apa? Mau jadi Iron Man Iya, kayak. anjir. Enggak, udah kelihatan sensei anjir. Jadi Rian Blacksmith. Lu bayangin bikin armor, selamanya kan pakai busati ya. Ini pakai plat besi, digetok dilas. Itu inovasi bagus jadi The real Blacksmith anjir. itu dia. Tuh kalau lu bikin armor Monster Hunter bang, wah tuh. Gue kaget sih pas lihat. Mungkin dia lagi percobaan kali ya. Gue pengen ke tempat Bang Rian. Ayo antar lah kita ke sana main Seru banget. Itu mungkin kalian yang dari itu kan jalannya pasti ada lah ya. Pasti ada kayak gitu. Atau mungkin para konten kreator yang mau bikin konten tentang si cosplay competition atau Iya, betul. perlombaan juga itu harus terjun langsung. Iya. Kalau emang lu mau komentar, maksudnya kita pun bisa ngomong kayak gini, Iya. karena kita juga ikut terjun langsung di Ikut terjun kompetisinya langsung kan. kompetisi gitu. Kayak gitu. Kayak abang ini kan juga udah banyak dia Anjing. kompetisi ya kan. Tapi ada selama lu ikut kompetisi ada kompetisi yang berkesan buat lu gak sih? Yang unik lah, atau lu ih kok gini, atau anjing nih aneh banget nih pas lu kompetisi. Ah, Pas lu koskom kayak koswal kayak apa? koskom yang pasti yang paling berkesan itu gue pas koskom ataupun kosok JDL. Nah, Gue pas JDL itu gue juara 2 waktu itu aja. Lu bingung kan? Lu koskom gimana coba? Kepikiran nggak? agak cuman gue inget yang waktu gue bilang sama lu yang kata gue kosrit pertama kali, Iya. kata dikumpulin, itu gue cuman itu kosong ceritanya. Gue bawa bangku ke tengah, ya kan? Terus gue duduk gini, terus gue jatuh dari ke bangku, brak, jatuh tuh. Jatuh terus gue bangun, terus gue nggak tahu kenapa gue pegang detot, gue giniin, terus gue keluar. Itu doang yang gue inget. Kan udah mati. Iya bingung. Karena gue kan Kenshi Matsuyama kan. Iya. Kenshi Matsuyama kan L-nya nggak mati kan. Iya, nggak mati. Gue ngambil itu jadi gue duduk di ini kayak L, jatuh. Jatuh tuh dari kursi. Gue bangun lagi, gue pegang detot dari belakang, terus gue giniin. Gue nggak mati. Baru gue keluar lagi. Konsep gue yang itu. Watari mati, gue mati. Episode 25. Anjay, tuh sampai inget episode-nya. Gila, Episode gila. 25 itu. Sedikit gue ya, episode 25. Itu juara 2. Tapi dengan karakter yang seperti itu, maksud gua kostumnya apa segala macamnya tuh bisa juara sih. Aneh. Bukan best ya, bukan bagus banget tuh berarti awalnya. Bukan, aneh. Bingung gue. Oh iya kan. Tapi emang kompetisi dulu seru itu. Seru itu. Ya, mungkin ya buat teman-teman yang mau ikut lomba koskom atau Koskom. ada yang baru mau coba ikut lomba cosplay, ya coba dulu aja, ya kan? Betul. Coba dulu aja, yoi nggak? Seenggaknya kalian bisa udah coba terjun dan sebenarnya kalau kalian suka di sini, udah ikut di situnya. Udah ketagihan deh. Betul. Kalau nyaman biasanya lanjut, Lanjut. ya kan? Kalau nyaman lanjut kan? Karena di pandangan gua juga ya, itu adalah tempat cuni, tempat lu ngehalu yang betul. Asli, iya nggak? Iya. Iya nggak? Lu kan berhayal Iya, sebagai anjir. karakter apa? Lu berhayal Iya, sebagai ini, anjir. sebagai itu. Lu koskom. Bener, tempatnya di situ emang. Kalau misalkan lu di mall tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa, Kudaran ningen, ya kan? Iya aneh kan? Aneh, nggak jelas. Tiba-tiba orang lagi jalan di mall di Kabedon, kan enggak, tapi karakter begini, enggak gitu bro. Tiba-tiba ada apa? Ada cewek kayak misalnya bro, boleh nggak gue lihat jalan dalam lu? Ayo Enggak, dipukul. Tapi kalau lu koskom, Iya. begitu ada partnernya, sah. Enggak bakalan dimarahin. Iya lagi, ya kan? Lu coba bayangin, lu tiba-tiba berpikir lu broke gitu kan? Iya. Terus ada cewek lagi pakai, ya kan? Boleh lihat celana dalam lu nggak? Anjing dipukul anjing. di Dan lu nggak bisa tuh pakai, lah bro kan begini, enggak. Lu langsung dipanggilin polisi. Itu dia. Enggak. Gitu. Beda tempat. Dan nggak pernah ya, meskipun maksudnya lu kan One Piece banget nih, lu Iya. kan banget gua. Meskipun Brook udah sering ngomong kayak gitu, Iya. tapi Brook nggak pernah ada kesempatan buat Enggak pernah kan. Selalu kepukul sama Nami. Nah, kayak gitu. Boleh aku lihat celah, nah gitu doang sampai Iya. gitu. Boleh saya lihat, Enggak, lu doang Bohong. gitu. Tapi
Asli sekali lagi betul-betul cobalah, coba. Tempat cuni yang benar itu. Betul tempat cuni. Entah kalian mau coba itu lomba cosplay, sing cover, dance cover, seiyu, manga, apalah itulah segala macam ya, band segala macam. Cobalah. Coba dulu aja. Seru coy, sumpah. Gue Dan juga buat pernah ikut. panitia-panitia juga Tolong ya. variasiin lagi. Let's go. Ya kami tahu Anda ingin cari uang dalam event yang Anda Nggak buat. munafik. Nggak munafik. Cuman perbanyak si kompetisi dalam eventnya juga Konsep cara lu untuk garap banyak pengunjung juga kok. Coy, konsep yang unik lah. Kalau butuh bantuan gue boleh. Ya, ini kan sering bikin event nih. Boleh. Terus kalau butuh ada hidden fast buat manggung Bisa. atau juri, ya bayarnya juri. MCM. Bisa. Gue orang MC bisa sambil konsultasi buat event. Bisa. Sabi bisa diomongin itu. Asal cuannya jelas saya. Oke, kita segitu. Iya. Kata gue sih segitu aja Lumayan buat bahasan panjang soal hari cosplay ini. Makanya Iya. gue bilang nih bidang kita banget. Seru anjir. Seru. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol langsung aja datang ke Sarkas Kopi. Nanti Iya. kita ada di sono tiap hari Jumat Sampai minggu, Jumat satu Iya. minggu pasti setengahnya ada beberapa orang di sana. Terus kalau buat teman-teman semua yang punya ide, kita kira-kira mau ngomongin Bahas lagi? apa? Bahas apa lagi? Boleh ngomong. Atau mengundang siapa? Ya, Ya kan? emang udah ada budget buat ngundang? Enggak sih. Ya, iseng aja Tapi yang ada ngomong. yang tahu kan, siapa Iya. tahu Anda komen, saya mau undang siapa? Emi Fukada misalnya. Kita bos ngeliat kan, wah boleh, digas. Nggak ada yang tahu kan? Berapa ya? Iya, nggak tahu gua. Oke, Pak. ngarang aja dulu. Iya, Ruimoe. Sekali lagi kalau emang ada mau kita ngebahas apa, ngomong aja di komen. Di komen. Oke, segitu dulu aja kali ya. Ya, kalau kata gue sih jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe, share ke teman-teman kalian, oke? Oke. Jadi segitu dulu aja, sampai jumpa lagi. Dadah. Bye.